Bayangkan sebuah perintah yang menggetarkan jagat, turun di tengah kegelapan gua Hiro, bukan kepada seorang profesor, melawan buta hurufnya sebuah zaman. Iqra, bacalah. Seruan yang seharusnya membuka gerbang pengetahuan tak terbatas. Tapi hari ini, adakah kita telah memaknainya dengan sepenuh jiwa, atau justru mengurungnya dalam tembok-tembok sempit, memisahkan kitab suci dari kitab alam, dan mengubah semangat eksplorasi menjadi ritual pengulangan? Kita akan menyusuri sebuah narasi tentang sebuah perintah agung yang menyempit, sebuah dikotomi ilmu yang memiskinkan, dan bagaimana kita, mungkin tanpa sadar, lebih memilih untuk membaca ulang perintahnya daripada menjalankan perintah itu untuk menjelajah semesta. Jadi seruput dulu kopinya, mari kita mulai. Yang menyebar sehati melangkah, satu visi bersama berkarya untuk negeri ini. Bayangkan kegelapan itu, bukan kegelapan yang hampa, melainkan kegelapan yang pekat, terisi oleh desir angin yang menyusuri celah-celah batu gua Hiro. Dalam kesunyian yang teramplifikasi itu, duduk seorang lelaki yang jiwanya gelisah oleh realitas kaumnya. Ia bukan negarawan, bukan ilmuwan, bukan pula pendeta. Ia adalah Muhammad, seorang yang mencari jawaban yang tak terucapkan oleh bahasa manusia. Ruang geraknya hanyalah gua, laboratorium jiwanya yang pertama. Lalu datanglah momentum yang membela sejarah. Kehadiran malaikat Jibril bukanlah pemandangan yang menenteramkan, melainkan sebuah perjumpaan yang mencekam. Ia bukan datang dengan senyum, melainkan dengan sebuah perintah yang mengguncang fondasi kesadaran, sebuah kata kerja imperatif yang menjadi kunci bagi segala ilmu pengetahuan. Iqra, bacalah. Dan disinilah, di tepian jurang pemahaman, kita sering tersandung oleh sebuah kalimat respons dari Nabi. Sebuah kalimat yang justru menjadi batu uji bagi kedangkalan nalar kita sendiri. Dengan segala kejujuran yang bersumber dari sebuah realitas masyarakat yang ummi, Nabi menjawab, "Ma'ana abikori." Inilah titik di mana nalar kolektif umat terperangkap dalam sebuah debat yang steril dan tak produktif. Selama berabad-abad, energi intelektual kita dikerahkan untuk memperdebatkan partikel ma dalam kalimat itu. Apakah ia istifham, kata tanya, yang berarti apa yang harus aku baca? Ataukah ia nafi, peniadaan, yang berarti, aku bukanlah seorang yang bisa membaca? Kita begitu terpukau pada pertanyaan bisakah dia membaca, sambil melupakan pertanyaan yang jauh lebih esensial, apa yang harus aku baca? Kita bersitegang membedah kemampuan literasi seorang nabi, seolah-olah validitas wahyu bergantung pada indeks membacanya, sambil melupakan bahwa malaikat Jibril tidak menyerahkan sebuah scroll, sebuah kitab, atau secari kertas kepadanya. Tidak ada teks tertulis yang harus diuraikan saat itu. Lihatlah apa yang terjadi selanjutnya. Sang malaikat tidak mengoreksi keterampilan membacanya. Ia justru langsung membacakan hakikat yang harus dibaca. Dan objek bacaan pertama yang diperintahkan itu bukanlah huruf-huruf mati di atas perkamen. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqo. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kata pertama setelah perintah membaca adalah penciptaan. Bukan huruf, bukan kitab, bukan tulisan. Sang malaikat mengalihkan pandangan Nabi, dan pandangan kita semua, dari diri sendiri yang terbatas, menuju ke alam semesta yang tak terbatas. Ia memerintahkan untuk membaca ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang terpampang di jagat raya. Kemudian, sebagai contoh konkret dari yang diciptakan itu, diberikanlah sebuah fenomena biologis yang menakjubkan, khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Inilah teks pertama yang dibacakan kepada Nabi Muhammad, sebuah tesis ilmiah tentang asal-usul kehidupan. Dengan demikian, wahyu pertama ini sesungguhnya adalah sebuah manifesto epistemologis. Ia adalah deklarasi bahwa jalan kepada iman tidak hanya melalui perenungan teks suci, tetapi juga melalui pembedahan terhadap realitas empiris. Membaca dalam makna sesungguhnya adalah aktivitas menyeluruh, mengamati, meneliti, menganalisis, dan menyimpulkan hukum-hukum dari alam yang diciptakannya. Namun manifesto agung ini kita perkosa maknanya. Kita menyempitkannya menjadi sekadar sebuah pengantar untuk literasi religi. Kita merayakan Iqra sambil membatasi ruang lingkup bacaannya hanya pada tulisan Arab gundul. Kita terpesona pada drama sang nabi yang tidak bisa membaca, tetapi buta terhadap tragedi umat yang tidak mau membaca alam. Dari puncak gua Hiro yang membisikkan revolusi, kita turun ke lembah sejarah yang lebih nyaman dan lebih mudah dicerna. Di sanalah penyempitan yang tragis itu mulai terjadi. Iqra yang dahulu adalah sebuah teropong untuk mengamati jagat raya, pelan-pelan berubah menjadi sebuah kaca pembesar yang hanya difokuskan pada lembaran perkamen dan naskah. Semangat untuk membongkar rahasia yang menciptakan dan segumpal darah itu pun menguap, digantikan oleh semangat untuk melafalkan huruf-huruf dengan tartil dan menghitung hukum tajwid. Kita beralih dari mengobservasi ciptaan menjadi mengutak-atik teks. Padahal Al-Quran sendiri, di tempat lain, justru melantunkan pujian bagi para pemikir yang menggunakan akalnya. Lihatlah bagaimana kitab suci ini mengajak kita untuk memandangi unta, bukan sekadar menyebut namanya dalam doa. Maka apakah mereka tidak memandang unta, bagaimana ia diciptakan? Ini adalah undangan untuk menjadi zoolog, untuk membedah anatomi makhluk yang luar biasa itu, untuk memahami mekanisme tubuhnya yang menjadikannya hidup di gurun yang tandus. Itu adalah panggilan untuk menjadi ahli biologi. Lalu, perintah untuk memandang langit, dan langit, bagaimana ia ditinggikan?
Itu adalah fondasi bagi astronomi dan fisika kuantum. Dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan? Itu adalah undangan untuk mempelajari geologi dan tektonik lempeng. Dan bumi, bagaimana ia dihamparkan? Itu adalah dasar dari geografi dan ekologi. Setiap pertanyaan itu adalah silabus dari sebuah universitas ilahiyah yang menawarkan infinite course. Tetapi kita, sebagai umat, lebih memilih untuk hanya membaca buku panduan kuliahnya berulang-ulang, tanpa pernah masuk ke laboratorium atau turun ke lapangan. Kita seperti seorang prajurit yang menerima selembar perintah berisi strategi besar untuk menaklukkan medan perang yang luas, tetapi alih-alih melaksanakan perintah itu, kita justru duduk terpukau di tenda, membacanya berulang-ulang, menghafalnya, bahkan menulisnya dengan kaligrafi yang indah, dan tidak ketinggalan menghitung pahala di setiap huruf yang kita baca, sambil melupakan bahwa pertempuran sesungguhnya ada di luar. Suara beduk dan adzan mengingatkan kita untuk khatamkan Al-Quran, sebuah ritual yang sakral, tetapi jarang sekali membangunkan kita untuk khatam dalam memahami bahasa daun yang berguguran, rumus matematika di balik orbit planet, atau kisah evolusi di dalam setiap lapisan batuan. Kita menjadi ahli waris yang sibuk mengoleksi dan mengagumi sampul kitab warisan, tetapi lalai membuka dan menerapkan isinya untuk mengelola kekayaan alam yang diwariskan tersebut. Tradisi kita berputar-putar dalam siklus pengulangan bacaan, seolah-olah nilai spiritual hanya terkumpul di dalam repetisi fonetik, bukan pada kedalaman pemahaman dan luasnya eksplorasi terhadap ciptaan sang pemberi bacaan. Kita terjebak dalam meta kehidupan beragama, lebih tertarik membicarakan dan membaca tentang perintahnya, daripada menjalankan semangat perintah itu untuk terjun ke dalam dunia dan mengukir kemanfaatan. Dan dari penyempitan makna membaca ini, lahirlah sebuah dikotomi palsu yang paling merusak dalam peradaban kita. Sekat reka-reka antara ilmu dunia dan ilmu akhirat, sekat ini bagaikan tembok tinggi yang memisahkan dua negeri yang seharusnya satu kesatuan. Di satu sisi, berdiri megah ilmu akhirat, ilmu yang konon membawa keselamatan di kehidupan nanti. Ia dimuliakan, dikaji di ruang-ruang yang disucikan, dan para penuntutnya dielu-elukan sebagai pejuang iman. Di sisi lain, terseraklah ilmu dunia, ilmu yang dianggap sekadar permainan sementara, urusan logam dan daging, yang dianggap tidak akan menyelamatkan seorang pun di akhirat kelak. Seorang santri yang menghafal kitab kuning adalah pahlawan, sementara seorang santri yang terobsesi pada rumus fisika atau kimia organik seringkali dipandang dengan sebelah mata, seolah hobinya adalah sebuah hiburan yang kurang suci. Kemanfaatan pun disempitkan maknanya. Manfaat sejati dalam narasi yang dominan adalah yang bersifat ukhrawi dan individual. Pahala yang dikumpulkan untuk keselamatan diri sendiri di yaumul hisab. Lalu di manakah letak kemuliaan seorang insinyur yang menghabiskan waktunya di lokasi proyek, memastikan jembatan yang dibangunnya kuat sehingga menyelamatkan ribuan nyawa dari bencana untuk puluhan tahun? Itu tidak masuk dalam kalkulasi pahala yang mudah dihitung. Di mana posisi seorang dokter yang berjaga-jaga di laboratorium, membedah sunnatullah pada tingkat sel untuk menemukan obat bagi penyakit yang menggerogoti umat manusia. Itu dianggap kerja dunia yang nilainya kalah dengan berdebat tentang hukum fikih seputar air mustakmal. Kemanfaatan yang diajarkan Al-Quran adalah rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi seluruh alam. Sebuah konsep yang luas dan inklusif, yang merayakan setiap upaya untuk meringankan beban kehidupan, baik bagi manusia, hewan, maupun alam semesta itu sendiri. Seorang petani yang memahami ilmu tanah dan irigasi, sehingga hasil panennya menghidupi sebuah desa, adalah pelaku ibadah yang nyata. Seorang programmer yang menciptakan algoritma untuk memudahkan distribusi bantuan sosial, adalah seorang mujahid di zamannya. Mereka semua sedang membaca dan menerapkan sunnatullah. Mereka sedang menjawab perintah Iqra dalam bentuknya yang paling konkret. Tetapi, kita terbelenggu oleh kutukan kemanfaatan sempit. Kita mengagungkan ritual dan mencurigai rasio. Kita memuliakan bentuk tetapi sering mengabaikan esensi. Akibatnya, kita menghasilkan banyak ahli agama yang paham seluk-beluk ibadah mahdoh, tetapi sangat sedikit menghasilkan ilmuwan muslim yang mampu membaca ayat-ayat kauniyah dan menciptakan terobosan untuk kemaslahatan umat manusia. Kita sibuk menyelamatkan diri sendiri di akhirat sambil membiarkan dunia, yang adalah ladang amal kita, dikuasai dan dikendalikan oleh pemikiran dan teknologi dari peradaban yang justru tidak mengenal sang pencipta. Inilah ironi terbesar. Kita pemegang manual book terbaik, tetapi bukan kita yang menjadi pilot peradaban. Maka di ujung narasi yang pilu ini, tersisa sebuah panggilan untuk membebaskan Iqra dari penjara semantik yang kita bangun sendiri. Pembebasan ini bukanlah penolakan, melainkan pelurusan. Bukan penghancuran tradisi, melainkan pengayaan makna. Kita harus mengembalikan Iqra pada hitahnya sebagai sebuah manifesto intelektual yang membebaskan. Sebuah perintah untuk memberontak terhadap kebodohan dengan segala senjata yang tersedia. Baik wahyu yang turun dari langit, maupun data yang mengalir dari sungai, rumus yang tersembunyi di dalam sel, dan hukum yang menggerakkan bintang-bintang. Bayangkan sebuah pendidikan di mana seorang anak tidak hanya diajak menghafal surat An-Nahl tentang lebah dengan indah, tetapi juga dibawa ke laboratorium untuk mengamati fenomena polinasi, mempelajari struktur sel madu, dan merancang teknologi yang terinspirasi dari desainnya yang sempurna. Bayangkan pesantren yang tidak hanya bangga menghasilkan hafiz Quran, tetapi juga bangga melahirkan dokter-dokter yang terinspirasi ayat tentang penciptaan manusia, atau insinyur geologi yang terpanggil oleh ayat tentang gunung yang ditancapkan. Inilah integrasi sejati.
Ketika bismillah yang diucapkan seorang ilmuwan di laboratoriumnya bisa jadi memiliki bobot spiritual yang lebih dibandingkan bismillah yang dibacanya saat memulai tilawah. Kita harus mengakhiri dikotomi yang memiskinkan itu. Seorang yang alim di zaman keemasan Islam bukanlah hanya seorang yang hafal matan dan syarah, tetapi juga seorang yang paham astronomi, kedokteran dan filsafat. Ilmu adalah satu, karena sumbernya satu, Allah, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Kemanfaatan adalah satu, rahmat bagi seluruh alam, bukan sekadar tiket individu ke surga. Oleh karena itu, marilah kita khatamkan dikotomi itu. Marilah kita nyatakan bahwa menghafal Al-Quran tanpa memahami bahasa alam adalah bentuk buta huruf yang baru. Dan marilah kita maknai khataman yang sesungguhnya, bukan sebagai upacara penutupan mushaf, melainkan sebagai pembukaan yang tak pernah usai terhadap lembaran-lembaran baru semesta. Setiap hukum gravitasi yang terkuak, setiap misteri otak yang terpecahkan, setiap teknologi yang meringankan derita manusia, itulah tadarus kita yang sejati dengan ayat kauniyahnya. Masalah terbesar umat ini bukanlah bahwa kita tidak bisa membaca. Masalahnya adalah kita telah memenjarakan makna, membaca itu sendiri ke dalam dinding-dinding teks, melupakan bahwa langit yang membentang, lautan yang dalam, dan sel-sel dalam diri kita adalah halaman-halaman berikutnya yang masih terbuka lebar, menunggu untuk dibaca, diteliti, dan dikelola sebagai amanah. Iqra, bacalah. Bacalah alam raya ini dengan nama Tuhanmu. Karena hanya dengan demikian, kita bukan sekadar menjadi umat yang pandai melafalkan kitab suci, tetapi menjadi peradaban yang mampu menuliskan sejarah kemanusiaan dengan tinta emas ilmu dan amal. Hatur nuhun semuanya, semoga ada manfaatnya. Allah sangat baik padaku, sehat ku rasakan damai yang mendalam.